Tampilan Pak Jokowi saat itu gimana Pak? Mungkin pakai kacamata kah atau tidak? Masih ingat Bang Muri? Ya gimana ya, kayaknya yang jelek gondrong tinggi. Gondrong tinggi. Pak, pada saat bertemu dengan Pak Muri sempat menanyakan namanya Pak? Ya. Oh tidak sempat ya? Ya. Oke. Tapi ya dengar itu karena Pak Biar Ya. Tutik, jenis Tutik cewek masih kuliah, dia itu naksir nih. Namanya Jojo gitu, saya ingat. Ketika pertama kali menonton wawancara wartawan Kompas TV dengan warga Ketoyan bernama Muhuri ini, kami berpikir bahwa jawaban Muhuri ini adalah cerminan jawaban seorang warga desa yang polos dan jujur. Berbagai pertanyaan wartawan yang berusaha mengarahkan agar sosok yang pernah diantarkan oleh Muhuri identik dengan Jokowi dijawab apa adanya. Ketika ditanya apakah sosok yang diantarkan seorang yang berkacamata atau tidak, Muhuri berusaha menghindari pertanyaan itu. Tidak menjawab apakah berkacamata atau tidak. Muhuri mengalihkan dengan menjawab, yang jelas sosoknya tinggi dan gondrong. Waktu lebih dari 40 tahun silam bisa saja membuat Muhuri lupa apakah orang yang diantarnya berkacamata atau tidak. Begitu juga ketika ditanya soal namanya, Muhuri dengan jujur mengatakan tidak sempat menanyakan namanya. Namun dari seorang disebut oleh Muhuri bernama Tutik, Muhuri tahu bahwa orang yang diantarnya bernama Dodo. Sampai di sini, kita masih berpikir positif. Muhuri mungkin jujur menjawab apa adanya. Tapi sangat mengejutkan, ketika dalam kesempatan berikut, sesuai yang diupload di Berita Surakarta Channel, jawaban Muhuri justru berbeda. Dan disinilah daya nalar kita tergelitik. Mungkinkah Muhuri hanyalah aktor bagian dari drama berseri ijazah Jokowi yang tak kunjung selesai? Bapak siapa? Gua Muhuri. Usia berapa Pak sekarang Mas? Saya ini 70 Mas. Kelahiran 55. Apa itu Pak? Enggak kah Mas anu. Mungkin ngumpul nang pendopo desa Ketan perpisahan sampai iku. Wakai sekitar mungkin ya 50-an kan itu. Jadi ada Ini dari UGM jelas. Kula nu tangklet koncone niku. Ini kakak dari mana? Ini dari kehutanan UGM. Jelas nih. Jelas, ya. Kehutanan UGM. Pak Jokowi itu ada nih lho. Yang paling ingat kuwi Mas Awi. Gimana Pak itu Pak? Mau kan mau perpisahan. Ya. Perpisahan KKN itu. Lah di sini kan minta gitar. Terus dikasih uang sama yang namanya Pak Tugiar itu tokoh masyarakat sini. Ya. Ngasih uang untuk beli gitar elektrik, terus dipinjemi Vespa. Jadi saya diantar Pak Jokowi naik Vespa ke Solo. Yang saya paling ingat itu mampir sebelum Solo, pokoknya nusuan Rene Ya. tempat kayu-kayu, mampir situ sih. Terus mampir ke baru rumah Pak Jokowi bukan kurang tahu ya, ono omah tapi depannya ono kali ini Mas. Nah itu ono omah jejer-jejer, bukan omah diwi-diwi enggak, nyambung sini, lah mampir situ. Lama Pak di situ? Ya rada kemudian jagoan karo sedulure saudaranya situ. Karena apa ya? Pak Jokowi itu. Karena Pak Jokowi dari Solo itu ya? Ya dari Solo itu yang tahu Solo ya itu. Yang menawarkan ya Pak Jokowi. Seingat saya Jelas ya? Di sini, tanpa keraguan sedikit pun, Muhuri tiba-tiba mengatakan bahwa Jokowi itu ada. Hanya dalam rentang waktu tidak lebih dari sebulan sejak diwawancara Kompas TV, dan jawaban Muhuri yang awalnya mengatakan tidak tahu apakah itu Jokowi atau bukan karena tidak sempat menanyakan nama, tapi di sini, tiba-tiba Muhuri tanpa ragu menyebut bahwa Jokowi ada di antara peserta KKN di Desa Ketoyan. Bukan hanya sekali, berkali-kali Muhuri menyebut nama Jokowi. Muhuri yang awalnya terkesan seorang warga desa yang polos dan lugu, menjawab dengan jujur apa adanya seketika berubah. Terlebih lagi jika kita mendengar kesaksian Kepala Desa Ketoyan yang diwawancarai oleh Rismon Sianipar dan kawan-kawan. Muhuri ternyata bukan dari kalangan warga tidak berpendidikan. Cuma saya Muhuri seorang sarjana. menyambung lidah saja dengar itu katanya betul. Lalu Pak Jokowi, Asmani kan sih biar fotokopi itu. Pak Muhuri Pak, Pak? Muhuri, Muhuri. Muhuri. Nanti panjenengan mios ke PRI, terus kiri jalan ada masjid, kanan jalan ada fotokopi. Punya Pak Muhuri? Ya nanti Pak Muhuri itu saksi waktu KKN itu ada di situ? KKN, situ kan ya sarjana dari ISI Yogyakarta. Saat itu kan menyambut Fotokopi. Pak Muhuri fotokopi, yang tadi nganterin pakai Vespa tadi? Ya. Oh gitu, Pak Muhuri itu? Iya Pak Muhuri. Itu katanya nganterin cerita.
Seorang sarjana dari Jakarta dan mempunyai usaha fotokopi, sejatinya Muhuri berasal dari kalangan keluarga berpendidikan. Seorang sarjana seharusnya menjunjung tinggi logika dan konsistensi. Jika hanya dalam waktu relatif singkat, seorang yang berpendidikan berubah pikiran, maka patut dipertanyakan. Apakah pernyataannya dilandasi fakta sebenarnya? Atau justru gelar sarjananya dianggap mumpuni, lalu dipilih untuk menjadi salah satu aktor dalam drama KKN Jokowi? Bagaimana menurut kalian? Jika kalian setuju pernyataan MH Huri patut diragukan, silahkan tekan tombol like dan subscribe di bawah video, dan kita akan bongkar latar belakang Muhuri di video selanjutnya.